Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya akan mulai membacakan buku tentang Paidai Lajin yang disusun oleh Hong Chi Xiao, yaitu guru besar Paidai Lajin. Ya, di episode pertama ini saya akan membacakan secara menyeluruh bagian-bagian dari bukunya. Paidai Lajin atau penyembuhan mandiri, ya. Kesehatan saya yang kelola. Paidalajin, penyembuhan mandiri. Kehidupan dan kesehatan adalah landasan dari segalanya. Apakah Anda mempunyai perencanaan pengaturan kesehatan jangka panjang? Beberapa orang hanya peduli pada kesehatannya ketika terasa penyakit berat tanpa perawatan setiap hari, setiap saat. Apakah tidak akan menjadi terlalu terlambat? Nah, jadi untuk pengobatan itu harus kita penjagaan kesehatan itu harus kita lakukan dari mulai sekarang, ya, jangan menunggu sakit dulu. Nah, Anda dapat melakukan secara mandiri Paidalajin untuk diri sendiri ataupun untuk membantu orang lain untuk perawatan rutin kesehatan, meringankan ataupun menyembuhkan masalah-masalah kesehatan akut, kronis, fisik ataupun mental. Saat membantu orang lain dengan Paidalajin, mintalah izin atau persetujuan terlebih dahulu, ya. Jadi harus izin dulu, jangan langsung main tepuk-tepuk aja, ya. Paidalajin dipromosikan sebagai metode penyembuhan mandiri dan tidak dimaksudkan untuk atau mengganti terapi pengobatan. Ini hanya sebagai referensi bagi Anda. Keputusan untuk menjalankan metode-metode ini merupakan sepenuhnya pertimbangan ataupun kebijakan dari Anda sendiri. Baik teman-teman, di sini ada beberapa daftar isi, ya, dan saya bacakan. Nah, ini dalam kitab pengobatan internal Kaisar Kuning, ya, ini zaman Kaisar, zaman Tiongkok, zaman Tiongkok kuno katanya. Huang Di Neijing, mohon maaf apabila saya pembacaannya kurang pas. Pengobatan Tiongkok klasik dikompilasi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Menyediakan panduan-panduan paling berharga bagi para dokter dalam sejarah Tiongkok. Penyediaan pengetahuan yang masuk akal mengenai hidup sehat bagi para pembaca umum. Berapa lama orang mungkin hidup? Secara teoritis, seseorang dapat hidup dengan rentan waktu alami, yaitu sampai dengan usia 120 tahun. Nah, menurut San Simiao, raja pengobatan Tiongkok di masa dinasti Tang yang hidup lebih dari 100 tahun, kehidupan manusia sangatlah penting, lebih berharga daripada 1000 keping emas. Apakah peranan yang dilakukan sistem meridian atau sebuah jaringan jalur-jalur energi di dalam tubuh manusia? Sistem meridian adalah timbangan vitalitas, sumber timbulnya penyakit-penyakit, sarang perkembangan penyakit, dan kunci penyembuhan seorang pasien. Nah, mengapa seharusnya tidak saya gunakan tubuh saya secara berlebihan? Nah, jadi untuk penggunaan tubuh itu harus sewajarnya, ya. Pengerahan mata berkepanjangan, jadi penggunaan mata yang berkepanjangan itu akan mencederai darah. Jadi jangan terus-terusan penggunaan mata, ya. Berbaring berkepanjangan akan mencederai qi. Qi itu jadi aliran energi, jadi kita jangan terlalu lama berbaring. Duduk berkepanjangan akan mencederai otot. Berdiri berkepanjangan akan mencederai tulang. Berjalan berkepanjangan akan mencederai jin atau tendon dan ligamen. Nah, jadi kita pergunakanlah tubuh kita itu sewajarnya. Mungkin pacuannya ya ketika kita merasa lelah, kita harus istirahat. Jangan terlalu dipaksakan. Ya, inilah kelemahan-kelemahan kalau kita terlalu sering memaksakan. Olahraga juga kalau terus-terusan ya harus ada batasan itu. Kenapa seharusnya saya tidak marah? Kenapa seharusnya saya menjaga suasana hati yang baik? Kemarahan mencederai sirkulasi yang terkait hati. Nih, jadi jangan sering marah-marah nih. Ketakutan mencederai sirkulasi yang terkait ginjal. Jadi jangan marah, jangan terlalu takut. Kesedihan akan mencederai
sirkulasi yang terkait paru-paru. Berarti kita harus jangan terlalu sedih. Berpikir berlebihan akan mencederai sirkulasi terkait limpa. Pikir terus limpa. Keriangan berlebihan mencederai sirkulasi yang terkait jantung. Intinya kita jangan terlalu berlebihan lah. Bahagia jangan terlalu berlebihan. Ya apalagi selalu ketawa-ketawa itu intinya jangan terlalu berlebihan. Semua penyakit berangkat dari terganggunya si. Kemarahan mempercepat si itu berarti aliran energi ya. Kegembiraan berlebihan melambatkannya. Tuh, jadi kegembiraan yang berlebihan akan memperlambatnya. Kesedihan memudarkannya, kecemasan menurunkannya, kedinginan menguranginya, kepanasan membuyarkannya, ketakutan mengacaukannya, kerja keras melelahkannya, berpikir berlebihan akan membekukannya. Teman-teman coba kita cek dulu Ci itu apa ya, yang detailnya nih. Baik teman-teman ya, saya menemukan di Google melihat bahwa Qi dipercaya adalah sebagian dari semua makhluk hidup sebagai semacam kekuatan hidup atau kekuatan spiritual. Kata ini sering diterjemahkan sebagai aliran energi atau secara harfiahnya sebagai udara atau napas. Jadi kita sepakati ya, Qi itu aliran energi. Nah, baik teman-teman, jadi tadi kita sudah dibacakan ya latar belakang pembukaan tentang Paidalajin ini. Jadi semua penyakit berangkat dari terganggunya Qi itu sendiri atau aliran energi. Kemarahan mempercepat Qi, jadi kemarahan mempercepat aliran energi. Kegembiraan berlebihan akan melambatkan aliran energi. Kesedihan akan memudarkan aliran energi. Kecemasan menurunkan aliran energi, kedinginan akan mengurangi aliran energi, kepanasan membuyarkan, ketakutan mengacaukan, kerja keras melelahkan, berpikir berlebihan akan membekukannya. Jadi kita harus seperti apa ya, kita lanjut tentang latar belakang Paidalajin ini ya. Apakah hidup sehat itu? Di masa purba, orang-orang yang mengerti Tao, suatu cara bagaimana dunia semesta atau alam dan segalanya bekerja mengikuti interaksi ilmu yin dan yang, energi positif dan negatif, yin dan yang ya. Penerapan teknik-teknik pelestarian kesehatan, penahanan diri sendiri dalam hal makanan dan minuman, mempertahankan keteraturan terhadap waktu dan menghindari kelelahan. Dengan demikian mereka sehat secara fisik dan spiritual, hidup sampai akhir dari masa rentan hidup alamiah mereka dan meninggal di atas usia 100 tahun. Apakah hidup tidak sehat itu? Nah, kalau tadi hidup sehat, terus sekarang hidup tidak sehat. Secara kontras, manusia saat ini meminum minuman keras seperti air, dilanjutkan ketika mabok. Mohon maaf ya. Jadi banyak minum keras mengikuti hasrat-hasrat yang tidak normal. Nah, pokoknya hal-hal yang dilakukan hal-hal yang negatif, berarti itu mengurangi usia pada intinya. Di sini terangkan bahwa hanya sampai berusia 50 tahunan saja ketika orang yang sering minum keras, mabok-mabokan, pokoknya melakukan hal yang negatif. Apakah yang seharusnya saya lakukan ketika jatuh sakit? Prioritas pertama adalah pengobatan pikiran dan perasaan dalam diri. Jadi pikiran dan perasaannya. Kemudian dengan pemakaian prinsip langkah-langkah eksternal dilengkapi dengan modifikasi diet. Terakhir adalah penggunaan obat. Nah, jadi ketika kita sakit, itu yang pertama dilakukan adalah pengobatan pikiran dan perasaan. Jadi kita merasa sehat, bahagia. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Apakah jenis dokter yang terbaik? Penyembuhan tingkat superior mampu mengobati pasien dengan penyakit masa mendatang. Penyembuhan tingkat menengah mampu mengobati pasien dari
penyakit yang akan dialami pasien. Penyembuhan tingkat rendah hanya mampu menyembuhkan pasien yang sudah jatuh sakit. Ini mah beberapa pendapat ya. Dokter terbaik menghilangkan masalah-masalah yang mungkin timbul sebelum terjadi. Sementara mereka yang mengurus kematian dan penyakit-penyakit fatal adalah yang paling tidak baik. Mungkin itulah ini mah kalimatnya. Sekarang Anda bisa melakukan pedalajin dan menjadi dokter terbaik bagi diri Anda sendiri. Oke, jadi kesimpulannya ya, dokter terbaik adalah ketika kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana saya bisa tetap sehat? Qi positif di dalam tubuh kita akan melindungi kita dari segala macam kekuatan-kekuatan yang merusak dari luar. Bersihkan diri dari keserakahan dan berpikir berlebihan, maka Qi positif akan menetap dan semangat akan berada dalam diri, maka bagaimana mungkin penyakit-penyakit dapat menyerang. Intinya kalau kita sudah menjaga kondisi kita, yang menjaga emosi-emosi kita, maka kita akan lebih sehat dan tahan terhadap berbagai penyakit. Baik teman-teman, ini di episode pertama saya akan bacakan, nanti di episode selanjutnya ya. Jadi mohon maaf apabila kalimat-kalimatnya kurang pas, karena saya langsung membaca dari buku ini, dan insya Allah akan bermanfaat. Baik teman-teman, kita tunggu di video berikutnya. Salam sukses, salam sehat, salam bahagia, dan salam berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.